Selamat pagi, Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Shalom. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita mau mengucapkan syukur kepada Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk sekedar mengucapkan syukur, memejamkan mata sejenak. Katakan, Yesus, Engkau baik. Tuhan, Engkau baik. Mari katakan dalam hatimu dengan sungguh-sungguh sampai engkau menemukan Tuhan. Katakan, Yesus, Engkau baik. Ya, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Yesus, Kau baik. Tuhan, Kau baik, Tuhan. Tuhan, Kau baik. Kami tahu Tuhan, kalau bukan karena kasih setia-Mu, kalau bukan karena anugerah-Mu, kami gak mampu, kami gak bisa, kami gak sanggup. Kami bukan apa-apa tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan yang menolong kami, semuanya sia-sia Tuhan. Kalau kami hadir, kalau kami bisa ada di tempat ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Anugerah Tuhan yang tak terbatas. Sudah sepantasnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada-Mu Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian kami. Sebab Kau layak terima ucapan syukur kami. Bagi-Mu setiap kemuliaan sampai selama-lama. Amin. Mari nyatakan syukur di hadapan Tuhan. Katakan, Kau baik Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Untuk segala penyertaan-Kau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Ya. Nyatakan kebaikan Tuhan lewat puji-pujian-Mu. Katakan ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya. Tuhan. Ya. Sebab Kau layak terima pujian kami Tuhan. Sebab Kau layak terima ucapan syukur kami. Bagi-Mu kemuliaan, bagi-Mu pujian kami Tuhan. Tiada yang lain Tuhan. Amin. 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 Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa-Mu. Katakan, besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benar
kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau-lah yang kudus, layak disembah. Segala kemuliaan, segala pujian hanya layak bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepada Kau-lah yang Tuhan, sebab Kau-lah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau-lah layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau-lah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau-lah layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau-lah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau-lah layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau-lah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau-lah yang kudus, sebab Kau-lah yang kudus, layak. Sekali lagi katakan, sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau-lah yang kudus, layak disembah. Kami sembah, kami muliakan, segala pujian hormat kami hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau layak, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian. Haleluya. Oh haleluya. Segala pujian bagi-Mu Tuhan, sebab Kau layak terima pujian. Segala bangsa memuji-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya.
Haleluya, 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 haleluya. Kau layak, kau layak Tuhan, kau layak terima pujian, kau layak Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita nyatakan kebesaran Tuhan lewat setiap pujian-Mu. Katakan, besar Allahku, nyanyikan. Mari nyatakan kebesaran Tuhan lewat pujian-Mu. Katakan, selamanya Kau besar, selamanya Kau Allah, Kau tetap Allah kami Tuhan. Nyatakan setiap pujian-Mu. Katakan, besar, besar Kau Allahku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian kami Tuhan. Layak disembah, Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar. Katakan, layak, layak Kau disembah, layak disembah, Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi. Jemaat Tuhan, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, katakan, besar Kau Allahku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuh, sekali lagi dengan kesungguhanmu, katakan, besar, besar Kau Allahku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku, amin, amin, amin.
lagi, lebih tinggi lagi. Kita nyatakan di hadapan Tuhan. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku selamanya besar, selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan sekali lagi katakan selamanya besar dan ajaib. Tuhanku, berikan kemuliaan bagi Allah-Mu, segala pujian, segala hormat, segala syukur kami naikkan bagi-Mu Tuhan. Lebih lagi kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan lewat setiap puji-pujian kami Tuhan. Kami yang siap memuji Tuhan berkata, amin. Shalom jemaat Tuhan. Apa kabarnya? Kalau luar biasa, lihat samping kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus baik, kasih 2 jempol sampai kita menyanyikan pujian ini. Allah kita adalah Allah yang luar biasa dan kuat. Mari kita naikkan pujian ini dengan imanmu. Kita mau katakan, Kaulah kuatku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Di sisiku, berasa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu, Engkau bersama. Katakan takkan pernah ku goyah, takkan pernah goyah keyakinanku. Yesus Tuhanku, tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaan, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan perlindungan. Kaulah Allah sumber kemenangan. Mari jemaat Tuhan, lebih lagi kita nyatakan, Kaulah kekuatan kami Tuhan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin. Beribu rebah di sisiku, berkat ku tahu janji-Mu, Engkau bersama. Katakan takkan pernah ku goyah, takkan pernah ada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Sama-sama katakan, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada. Sama-sama yuk katakan jemaat Tuhan. Kaulah kuatku, batu dan keselamatanku, kuat tangan-Mu, perlindungan. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu, kuat tangan-Mu, perlindungan. Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber. Sama-sama kata, Kaulah kuatku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita mau angkat kedua tangan kita. Kita
Kita mau katakan, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Ku angkat tanganku, amin. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat, nyatakan kau hebat, amin. Allah yang perkasa, berkuasa. Oh, sama-sama katakan, Yesus kau kekuatan, Yesus kau kekuatan. Takkan gentar langkahku, kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku, amin. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab engkau katakan, dengan imanku ku diselamatkan, dengan imanku amin. Sama-sama jemaat tangan, kita mau angkat sorakan haleluya. Tanganku sorakan haleluya, amin. Namamu berkuasa, surga bumi. Nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa. Jemaat Tuhan saja, kita mau katakan, yo. Ku angkat tanganku, amin. Namamu berkuasa, surga bumi. Ku angkat tanganku, sorakan hebat, Allah yang perkasa. Lebih tinggi lagi, sekali lagi katakan, ku angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, amin. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selama. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Silakan duduk kembali jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Kau luar biasa Tuhan. Segala pujian bagimu Tuhan, segala hormat kami bagimu Tuhan, sebab kau layak terima pujian kami Tuhan. Kami umatmu menyembahmu Tuhan, kami umatmu menanti-nantikan Engkau Tuhan. Bekerjalah Tuhan, berkaryalah terus dalam kehidupan kami Tuhan. Roh Kudus penuhi kami Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus, kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami, berhembuslah berkarya. Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Amin. Roh Kudus, kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami, berhembuslah
nyatakanlah sekarang. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Ya Tuhan, mari Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin. Amin. Amin Tuhan. Kau bertata lewat setiap pujian kami Tuhan. Amin. Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami. Amin. Berhembuslah, berkarya. Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus penuhi, Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah dengan kesungguhan hatimu. Mari nyatakan di hadapan Tuhan. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus. Amin Tuhan. Jamahlah setiap hati kami. Lebih lagi, mari nyatakan Roh Kudus penuhi kami Tuhan. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah. Sekali lagi dengan kesungguhan hatimu di hadapan Tuhan, kau katakan, Roh Kudus. Amin Tuhan. Sekarang
dan tinggal diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau satu-satunya Allah. Engkau satu-satunya yang layak terima setiap pujian kami. Nyatakan isi hati-Mu dalam setiap firman-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan. Biarlah kami menjadi pelaku firman Tuhan. Biarlah firman-Mu itu tertanam, bertumbuh dan berbuah manis dalam hidup kami Tuhan. Berkati hamba-Mu menyatakan isi hati-Mu, nyatakanlah Tuhan. Kami siap mendengarkan. Dan hanya di dalam nama dan demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Saya percaya semua kita kabarnya baik-baik saja dan saya percaya kita semua tetap bergairah dan saya juga percaya kita akan terus mengalami kemajuan demi kemajuan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, saya percaya juga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini adalah karena keputusan-keputusan kita yang pernah kita ambil di masa-masa lalu. Dan saya percaya juga Bapak Ibu hadir di sini karena keputusan Bapak Ibu tadi pagi untuk hadir di tempat ini. Ya, artinya Bapak Ibu, apapun yang kita terjadi dalam kehidupan kita nggak lepas dari keputusan-keputusan kita. Nah masalahnya jangan sampai keputusan-keputusan yang kita ambil adalah keputusan-keputusan yang salah yang akhirnya membuat kita mengalami penyesalan. Bukan cuma beberapa hari, bisa jadi juga penyesalan seumur hidup. Nah saya berharap Bapak Ibu nggak ada yang di sini berpikir suami ataupun istri ngomong gini, saya kayaknya memutuskan salah menikah dengan istri atau suami saya. Jangan sampai ya, nggak ada ya. Nah, Bapak Ibu selama sebulan ini kita sama-sama pengen belajar membuat keputusan yang lebih baik. Ya, jadi dan pagi hari ini sama-sama kita pengen belajar keputusan terburuk di sepanjang sejarah. Bapak Ibu tahu keputusan apa? Ini terburuk sepanjang sejarah dan dampaknya sampai hari ini masih ada. Nah, kita pengen belajar ya. Kita sama-sama pengen belajar, artinya keputusan-keputusan yang tepat akan membuahkan kehidupan yang berbahagia, tapi keputusan-keputusan yang keliru atau tidak tepat akan mengakibatkan kita menjalankan hidup kita dengan penuh penyesalan. Ya, kita sama-sama belajar dari Kejadian 3 ayat 1 sampai ke 6. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Kejadian 3 ayat 1 sampai ke 6. Adapun ular ialah paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Ini keputusan yang pernah dibuat yang salah, yang dampaknya sampai hari ini berlaku bagi kita. Karena kita nggak makan buahnya, yang makan kan mereka. Tapi dampaknya buat kita sampai hari ini. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatiin deh ya, terakhir dikatakan gini. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Ini suaminya ada sama-sama dia. Ya bukan suaminya, bukan ular datang ke Hawa, suaminya mungkin di kamar lain atau di tempat lain atau di taman yang lain. Bukan, tapi dikatakan suaminya yang bersama-sama dengan dia. Artinya percakapan Hawa dengan ular itu suaminya dengar, suaminya tahu. Nah saya nggak tahu kenapa suaminya nggak komplain, nggak ngapa-ngapain, nggak protes. Padahal suami juga diomongin buah ini tidak boleh dimakan. Nah akhirnya tanpa banyak alasan, tanpa apapun suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Nah Bapak Ibu Saudara, saya pengen tahu.
Generasi ini akan hilang kalau suami nggak berfungsi. Nah, tolong para istri, izinkan suami-suamimu berfungsi. Jangan sampai suamimu jadi DKI, dibawa ke tiak istri. Artinya semua diatur sama istri. Suami nggak punya peran apa-apa. Kalau suami mau peran, wah, suami udah takut, udah nyerah, udahlah daripada ribut, ya sudahlah, monggo silakan. Nah, waktu kata monggo silakan terjadilah keputusan ini, Bapak Ibu Saudara. Seandainya waktu itu Adam ngomong gini, ini nggak boleh dimakan, dan Hawa sempat makan, Bapak Ibu, tragedinya berbeda, ceritanya jadi berbeda. Ya, jadi artinya sekalipun si Hawa makan buah ini, tapi kalau Adam nggak makan, saya percaya rencana Tuhan tetap terjadi. Kenapa kita mengalami kerja keras? Kenapa kita mengalami ini? Ini peristiwa dari sini, Bapak Ibu Saudara. Yang tadinya mereka mengalami hal-hal yang surgawi, akhirnya mereka mengalami hal-hal yang duniawi. Nah, Bapak Ibu, kita pengen belajar ada 3 ciri keputusan yang tepat. Dari pembacaan ini, yang pertama, keputusan yang tepat adalah keputusan sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, sesuai dengan prinsip memuliakan Tuhan. Yang ketiga, sesuai dengan tata nilai yang sehat. Kita pengen belajar yang pertama. Yang pertama, keputusan yang tepat adalah keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, kita lihat di sini dikatakan di Kejadian 3 ayat 3 dan 4 dikatakan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman dikatakan Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu nanti kamu mati. Itu kata Tuhan. Dikatakan ayat keempatnya, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah, jadi ada 2 perkataan ya, ada 2 perkataan dikatakan, yang pertama Allah berfirman, yang kedua Tuhan, iblis, ular itu berkata. Nah, sama Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita kadang-kadang ada hal-hal yang menggoda kita, yang membuat kita pengen melakukannya. Ada bisikan mungkin dalam telinga kita atau dalam sanubari kita yang katakan, kalau kita berbuat jangan buat. Satu sisi ngomong buat aja kan nggak ada yang lihat. Bisa jadi juga dia ngomong ini kesempatan, yang satu ngomong jangan ini dosa. Nah, sama dikatakan gini, tentang buah pohon itu Allah berfirman, jelas dikatakan gini, Allah berfirman jangan kamu makan ataupun rabah buah itu nanti kamu mati. Bapak Ibu, kalau lihat teks aslinya tuh kayaknya kata rabah itu nggak ada. Ya manusia kadang-kadang suka nambah-nambahin. Nah, Bapak Ibu, yang saya katakan gini, semua kita setiap hari pasti menghadapi persoalan dan harus memutuskan keputusan. Setiap kita. Hasil dikatakan oleh seseorang dikatakan gini, Sena Iyengar dikatakan dalam bukunya The Art of Choosing dikatakan gini, rata-rata setiap hari orang secara sadar membuat 70 keputusan, secara sadar membuat 70 keputusan. Kalau diomongin dengan tidak sadar, waduh beratus-ratus keputusan yang kita buat setiap hari. Nah, artinya Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau benar-benar kita ambil keputusan yang tepat, kita harus benar-benar sesuaiin apa sih kehendak Tuhan. Jangan cuman memikirkan atau berjalan dengan kehendak pribadi kita, dengan kemauan kita. Jadi jelas firman Tuhan katakan, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Jelas itu kata Tuhan. Terus dikatakan lagi, ular ngomong begini. Ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah, kalau Bapak Ibu diperhadapkan seperti ini, yang mana yang kita ambil? Dengar apa kata Tuhan atau dengar apa kata ular? Kita bisa aja ngomong gampang ya, kita bisa ngomong gini, kalau saya jadi Hawa, saya nggak bakal mau deh. Kita ngomong gampang. Tapi kenyataan fakta itu beda. Ada satu contoh Bapak Ibu Saudara, cerita seorang pendeta belanja di supermarket. Dia sudah belanja, udah pilih-pilih yang dia mau beli, ya kan, akhirnya dia ke kasir. Total belanja 172.000, dia kasih uang 200.000. Kembalinya 28.000. Tapi waktu dikembaliin bukan 28.000 Bapak Ibu Saudara, 38.000. Pendeta ini lihat, ini berkat Tuhan. Ada satu bisikan dari nuraninya ngomong, jangan pulangin. Wah, pokoknya berdebat-debat, akhirnya ambil keputusan, pulangin. Waktu dia pulangin, si kasir ngomong gini, saya tahu Pak kelebihan 10.000,
Saya pengen ngetes Bapak, waktu Bapak khotbah minggu lalu saya datang Pak. Bener nggak Bapak itu jujur? Nah, Bapak Ibu bisa bayangin. Kalau seandainya dia ngambil 10.000-nya, bubar deh. Nah kadang-kadang tanpa kita sadari ada aja orang-orang yang mungkin pengen ngetes kita, pengen nguji kita. Bener nggak sih kita hidup sesuai dengan firman Tuhan? Kadang-kadang kita berpikir, wah nggak ada yang lihat, nggak apa-apa, santai aja, cuek aja, main masuk kantong aja, nggak ada yang lihat, selesai. Kita pura-pura bego. Akhirnya kita jadi bego beneran. Bener loh Bapak Ibu Saudara, jadi saya katakan hati-hati. Jadi keputusan yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, ciri keputusan yang tepat yang kedua adalah sesuai dengan prinsip memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, semua kita kalau ditanya gini, Bapak Ibu hidup untuk apa? Semua pasti banyak ngomong gini, untuk memuliakan Tuhan. Benar Bapak Ibu, semua kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Ya, apapun yang kita punya pun, itu adalah tujuan umum kita, keberadaan kita di dunia ini adalah untuk memuliakan Tuhan. Ya, untuk memuliakan Tuhan. Di Wahyu 4:11 pun dikatakan, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada diciptakan. Nah Tuhan menciptakan semuanya ini, keberadaan kita, keberadaan tengah-tengah dunia, satu, untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi Tuhan ciptakan untuk itu, untuk memuliakan Tuhan. Nah dalam 1 Korintus 10 ayat 13 pun, ayat 31 pun dikatakan gini, jika engkau makan, jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Artinya segalanya. Kalau kita pengen lihat keputusan yang benar itu, keputusan yang benar-benar gini, yang tepat tadi itu memuliakan Tuhan atau enggak. Nah kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, kita harus benar-benar mempertimbangkan. Karena banyak orang buat keputusan yang belum tentu memuliakan Tuhan. Nah di sini dikatakan dalam Kejadian 3 ayat 5 dikatakan gini, tetapi Allah mengetahui, dikatakan gini, bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah Bapak Ibu, ini kata iblis, dikatakan, tetapi Allah mengetahui, iblis ngomong gini, Tuhan tuh tahu, pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dikatakan, dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah Bapak Ibu, kadang-kadang tawaran-tawaran yang membuat kita gini, misal contoh kita ketemu sesuatu hal yang berharga, yang bernilai. Kalau kamu dapat ini, wah kamu pasti luar biasa, kamu pasti nggak ada yang punya gitu loh. Jadi katakan, jadi tertarik, maka dikatakan gini, ada kata yang dikatakan, kamu akan menjadi seperti Allah. Itu membuat kita jadi apa? Dorongan yang membuat kita benar-benar, ya pokoknya saya jadi lebih baik lah. Nggak memuliakan Tuhan ya nggak apa-apa lah. Kadang-kadang kita berpikir seperti itu kan, ya pokoknya nggak memuliakan Tuhan nggak apa-apa, yang penting saya jadi lebih baik, lebih bagus, lebih happy, lebih kaya, lebih apa segala macam. Korupsi dikit-dikit ya cincai lah. Yang penting kan saya happy. Yang penting kan saya mau beli apa aja bisa. Nah jadi ini perkara yang dosa, yang nggak memuliakan Tuhan. Nah Bapak Ibu, contoh yang paling simpel begini. Ngerokok itu dosa atau nggak dosa? Orang yang rokok, dia ngomong begini, di firman Tuhan kan nggak ada Pak, Bapak tolong cariin, ada nggak di Alkitab ngomong gini, dilarang merokok? Memang nggak ada di Alkitab. Saya pernah ulang singgung-singgung, sering kali saya ngomong, cuma ada di pom bensin Bapak Ibu Saudara. Nah orang yang memang nggak ngerokok, dia ngomong gini, dia pakai firman Tuhan 1 Korintus 6 ayat 19, jangan kotorin bait sucimu, tubuhmu adalah bait roh Allah, jangan kotorin. Nah perkaranya bukan soal benar atau salah, bukan dosa atau enggak dosa, tapi perkaranya begini, ini memuliakan Tuhan atau enggak? Nah kalau kita ngerokok itu memuliakan Tuhan, ya monggo silakan rokok. Tapi masalahnya, ya saya nggak tahu Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu merokok itu memuliakan Tuhan atau enggak? Karena saya nggak bisa ngomong ya Bapak Ibu Saudara, nggak bisa ngomong karena mungkin kita lihat juga gini ya, kan ada gereja-gereja tertentu yang majelisnya pendetanya boleh ngerokok. Ya kan, nah sementara kita di sini kita ngomong kita nggak boleh ngerokok karena rokok itu ya kalau kita kan pakai ayat yang tadi itu, tubuh kita adalah bait Allah, jangan cemarin bait Allah dengan ini. Nah makanya bukan soal benar atau salahnya, jadi kita nggak bisa ngomong ini mana yang benar mana yang salah. Rokok itu memuliakan Tuhan nggak? Kalau kita berpikir rokok itu memuliakan Tuhan,
Bapak Ibu, rokok silakan. Kalau minum memang memuliakan Tuhan, monggo silakan minum. Tapi saya yakin Bapak Ibu Saudara, yang namanya rokok itu tidak memuliakan Tuhan. Memuaskan diri sendiri, ya. Memuaskan kedagingan, ya. Tidak memuliakan Tuhan. Nah, caranya gimana Bapak Ibu tahu memuliakan Tuhan atau enggak memuliakan Tuhan? Pada saat Bapak Ibu Saudara mau ngerokok, jangan lupa ajak Tuhan. Tuhan rokok yuk. Nah, kalau Bapak Ibu waktu ngomong itu sejahtera, memuliakan Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu waktu ngomong itu, masa sih ngajak Tuhan rokok? Kurang ajar amat. Bapak Ibu udah gak memuliakan Tuhan deh. Simple lah, simple ya. Jadi Bapak Ibu coba aja praktekin. Sorry nih para perokok. Ajak Tuhan sekali-sekali ngerokok. Ya kan, kalau Tuhan ngomong, Bapak Ibu jujur nih saya mau ngomong gini ya. Sebetulnya nggak usah ngomong panjang lebar deh soal memuliakan Tuhan atau enggak. Orang ketemu pendeta aja yang rokok aja kadang-kadang gini dia. Kadang-kadang berani lo rokok yang merah-merah itu masih tekan pakai tangannya. Ketemu pendeta lo, belum ketemu Tuhan lo. Nah gimana memuliakan Tuhan? Itu simpel, pemikiran simpel aja. Saya menemukan Bapak Ibu, maka saya berani ngomong. Saya menemukan karena itu saya berani ngomong. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, jelas firman Tuhan katakan gini, bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Ini satu tipuan yang benar-benar dikatakan gini, seakan-akan benar, maka dikatakan kamu akan menjadi seperti Allah. Kita pengen dapat posisi yang terbaik dengan cara-cara yang gak benar, dikatakan tahu tentang yang baik dan jahat. Jadi benar-benar dari hidup yang harusnya memuliakan Tuhan, jadi kita pengen seperti Tuhan. Beda lah ya Bapak Ibu Saudara ya. Yang tadinya kata gini, kita itu hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Tapi iblis memutarbalikkan kita akan jadi seperti Tuhan. Yang notabene-nya dimuliakan. Loh benar, jadi kita harus benar-benar harus hati-hati Bapak Ibu Saudara. Keputusan kita itu benar enggak, sesuai enggak dengan prinsip memuliakan Tuhan. Kalau keputusan kita apapun enggak memuliakan Tuhan, jangan pernah diambil. Sekali kita mengambil, kita akan menyesal. Waktunya panjang, tergantung keputusan apa yang kita ambil. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya cuma pengen ingetin, jangan ambil keputusan waktu emosi, jangan ambil keputusan waktu hati nggak tenang. Diamin diri dulu, sampai benar-benar kita tenang, fokus dulu kepada Tuhan, benar nggak keputusan ini memuliakan Tuhan. Kalau Bapak Ibu ambil keputusan waktu emosi, kalau Bapak Ibu ambil keputusan waktu marah, kalau Bapak Ibu ambil keputusan waktu ambisi, hati-hati. Kan jelas firman Tuhan katakan gini, pada waktu kamu memakannya, matamu akan melihat. Woi Bapak Ibu, ini tawaran yang benar-benar menggoda. Kita akan melihat yang baik dan jahat, kita tahu yang baik dan jahat. Kamu akan seperti Allah. Yang tadinya kita disuruh memuliakan Tuhan, sekarang kita pengen dimuliakan. Ya, itu yang kedua Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus hati-hati. Apabila keputusan yang kita ambil itu nggak memuliakan Tuhan, tapi memuliakan diri sendiri, maka kita harus jangan ambil keputusan itu. Maka kita akan mengalami kemajuan, kita akan mengalami perubahan. Yang ketiga, jadi keputusan yang tepat yang ketiga adalah sesuai dengan tata nilai yang sehat. Tata nilai yang sudah kita pelajari bulan lalu, tata nilai adalah pandangan kita tentang apa yang paling bernilai bagi hidup kita. Pandangan tersebut akan sangat mempengaruhi perilaku kita. Ya, tata nilai itu pandangan kita tentang apa yang paling bernilai bagi hidup kita. Pandangan tersebut akan sangat mempengaruhi perilaku kita. Bapak Ibu, kalau kita buat segala sesuatu itu banyak hal faktor. Ada dua faktor yang benar-benar mempengaruhi dengan apa yang kita buat. Yang pertama kebutuhan. Kenapa sih orang mau kerja? Karena kebutuhan. Kenapa sih orang mau lembur? Karena kebutuhan. Ya, itu faktor yang benar-benar mendorong. Jadi alasan mengapa orang melakukan apa yang dia lakukan. Ya, jadi yang pertama itu kebutuhan, yang kedua tata nilai. Ada orang yang benar-benar rajin, bukan karena dia memang pengen dapat lebihnya, tapi memang udah nilai dia, tata nilai itu memang dia rajin. Jadi dia berani hidup, berani kerja, benar-benar bagi dia tuh rajin itu berharga dan mulia. Wah. Ada orang yang benar-benar berani mempertahankan kejujuran, sekalipun ya ngalamin kerugian, bagi dia kejujuran tuh harga yang mulia. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau keputusan benar tuh tata nilai kita harus sehat. Karena banyak tata nilai juga yang
yang dibuat tapi belum tentu sehat. Ya, jadi belum tentu sehat. Tidak semua tata nilai merupakan tata nilai yang sehat. Tidak jarang orang hidup dalam tata nilai yang meleset. Ya, jadi ada orang yang misal contoh gini, ada orang yang bagi dia bahwa pujian itu lebih penting, lebih bernilai daripada kesejahteraan diri dia sendiri. Akhirnya dia punya prinsip, biar kalah nasi, yang penting nggak kalah aksi. Nah, jadi dia benar-benar gini, artinya gini, dia rela bayar harga untuk mengupdate diri dia seindah mungkin, sebagus mungkin, sekalipun di rumah nggak ada makanan. Yang penting aksinya ada, gayanya ada, dia senang. Ya kan ada orang-orang tertentu seperti itu, jadi dia senang dipuji-puji, senang pokoknya dapat pujian senang banget gitu. Ini lebih berharga, sekalipun harus ngutang, oke lah nggak apa-apa lah, yang penting saya kan jadi, woi kamu ganteng banget, baju kamu keren loh, baju cantik banget, rambut kamu keren loh, ini bagus banget. Wah kita senang gitu-gituan. Mau nggak makan, mau puasa 3 hari, ya nggak apa-apa, yang penting itu gitu loh. Nah ini tata nilai, orang tuh beda-beda Bapak Ibu Saudara. Jadi apa yang menjadi tata nilai yang sehat itulah harus jadi keputusan kita. Jadi jangan sampai Bapak Ibu saya sih saranin, jangan sampailah kita menelantarkan keluarga gara-gara aksi, nasi di rumah nggak ada. Wah kan keterlaluan Bapak Ibu Saudara, jangan sampai banget itu. Artinya kita benar-benar harus tahu tata nilai yang sehat. Ini tata nilai. Boleh nggak aksi? Ya boleh-boleh aja, tapi ini belum tentu sehat loh dalam kata kutip. Kalau memang kita punya lebih, kita punya bisa dan kita nggak mengeringkan dapur kita atau menyusahkan keluarga kita, is oke aja, nggak jadi masalah. Nah tata nilai ini penting. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu, keputusan yang kita buat itu keputusan yang enggak selalu benar, artinya meleset. Nah, di sini dikatakan Kejadian 3 ayat 6 dikatakan gini. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Nah, Bapak Ibu perhatiin, ayat ini hampir sama dengan 1 Yohanes 2 ayat 16 dikatakan gini, keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Bapak Ibu perhatiin di sini katakan gini, perempuan itu melihat, nah Bapak Ibu godaan itu semakin kita lihat, semakin menggoda. Beneran. Kalau Bapak Ibu, Japi yang harus dicoba-coba deh. Bapak Ibu kalau lihat sesuatu hal aja ya, yang benar-benar menggoda, kalau Bapak Ibu semakin lihat, Bapak Ibu semakin tergoda. Semakin dilihat, semakin ada janji di situ. Nah maka dikatakan, buah pohon itu baik untuk dimakan. Nah perempuan itu melihat, dia lihat pohon itu, buah itu baik untuk dimakan. Terus dikatakan, dan sedap kelihatannya. Mungkin waktu dia lihat buah itu, bukan buah apel loh Bapak Ibu Saudara. Waktu dia lihat buah itu, karena nggak disebut buah apel. Waktu dia lihat buah itu, wah mungkin dia udah mulai, keluar air liur nih. Waduh, enak banget kayaknya nih ya. Terus dikatakan udah itu ini setelah itu hatinya mulai tertarik. Dikatakan karena memberi pengertian. Nah jadi saya katakan gini, keputusan yang kita ambil, kalau keputusan itu tidak sesuai dengan tata nilai atau kebenaran Tuhan, Bapak Ibu saya katakan gini, jangan coba-coba lagi direnungin. Jangan coba-coba direnungin. Semakin kita mulai merenungin, kita akan mendapatkan satu hal yang benar-benar mendorong diri kita. Seandainya kamu ngambil keputusan ini, kita bisa pikir gini, kamu jadi lebih baik. Contoh misalnya gini, Bapak Ibu saya pernah ditipu lah. Sama, saya katakan gini, yang namanya tipu-tipuan itu ya, misalnya gini. Selamat Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu memenangkan dapat hadiah mobil Avanza. Wah. Bapak Ibu, itu udah jelas tipuan. Terus kalau Bapak Ibu ngomong gini, hitung dia, dapat mobil Avanza, coba-cobalah. Coba-coba dia kan, telepon, Bapak Ibu setor 5 juta, 5 juta banding Avanza, mahal nih Avanza, 5 juta, is oke lah, transfer 5 juta. Karena punya keinginan tadi, Avanza. Tapi kalau Bapak Ibu nggak punya keinginan, Bapak Ibu saya percaya gini, stop, ini tipuan, selesai. Bapak Ibu nggak tergoda di situ. Tapi kalau Bapak Ibu udah mulai masuk di situ, Bapak Ibu mulai tergoda. Kenapa? Ada keinginan. Nah, waktu kita ngambil keputusan udah punya keinginan tadi Bapak Ibu, dan tidak sesuai dengan kebenaran yang seharusnya. Ini jelas tipuan.
Tapi karena kita punya keinginan dan kita mulai masuk, kita berpikir, siapa tahu, nah udah kata gini, siapa tahu ini benar. Padahal sudah salah kan? Sudah salah kan? Tapi kita ngomong gini, siapa tahu ini benar. Kita mulai coba. Nah waktu kita mulai coba itu, kita sudah ambil salah langkah. Kalau kita ambil salah langkah itu Bapak Ibu, keputusan yang kita ambil salah. Dan akhirnya apa? Penyesalan yang kita dapat, bukan avansa yang kita dapat. Loh, beneran. Karena kita udah tergiur. Nah, maka kata di sini kata gini, baik untuk dimakan, sedap kelihatannya dan menarik hati. Nah, kalau kita sudah dapat kata ini Bapak Ibu, baik untuk dimakan, sedap kelihatannya, lagi pula menarik hati. Nah, Bapak Ibu, keputusan yang salah, cuman karena tampilan aja, akibatnya fatal. Jadi hati-hati Bapak Ibu, 3 hal tadi. Jadi Bapak Ibu, penting hidup kita, keputusan yang kita ambil harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, sesuai dengan prinsip memuliakan Tuhan. Yang ketiga, sesuai dengan tata nilai yang sehat. Jadi apa yang jadi nilai kita itu, kita ambil satu keputusan dalam kehidupan kita. Jadi jangan sampai kita tergoda dan kita mengambil keputusan yang salah. Ingat Bapak Ibu Saudara, cukup Hawa yang mengambil keputusan yang salah sepanjang masa. Dan saya berharap mulai hari ini ke depan, kita ambil keputusan-keputusan yang benar dalam kehidupan kita. Nah, seandainya Bapak Ibu Saudara, keputusan-keputusan yang kita ambil, yang pernah kita ambil, yang sudah kita ambil salah, gimana caranya? Nah, Bapak Ibu, saya percaya banget anugerah Tuhan itu besar. Anugerah Tuhan itu melimpah. Jadi nggak ada peristiwa-peristiwa sekalipun yang mungkin kita ngomong gini, ya sudahlah nggak ada harapan lagi. Saya pengen kasih tahu begini, sekalipun keputusan-keputusan yang pernah kita ambil salah, anugerah Tuhan itu besar. Daud itu pernah melakukan kesalahan berzina dengan Batsyeba, tapi Daud tetap dipakai Tuhan. Bukan karena Daudnya, tapi karena anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, seandainya kita pernah salah ngambil keputusan, Bapak Ibu jangan hidup dalam penyesalan. Minta anugerah Tuhan, minta kemurahan Tuhan. Dan anugerah Tuhan itu akan mengampuni dosa-dosa kita dan menolong kita memulihkan dan memperbaiki masa depan kita. Jadi Bapak Ibu jangan hidup dalam penyesalan. Tapi kita belajar mulai hari ini ke depan, kalau kita akan mengambil keputusan-keputusan yang besar, belajar, sesuaikan dengan kehendak Tuhan. Terus kita belajar juga sesuaikan dengan prinsip memuliakan Tuhan. Kita belajar sesuai dengan tata nilai yang sehat dalam kehidupan kita. Maka saya percaya kehidupan kita semakin hari semakin dipulihkan. Dan Bapak Ibu, anugerah Tuhan Allah wujudkan sampai Yesus mati di kayu salib. Itu anugerah yang besar. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Bukan berarti kita bebas untuk berbuat keputusan-keputusan yang salah. Bukan berarti kita sesuai selera kita memutuskan perkara-perkara sesuka kita. Enggak bisa. Ya, kita belajar itu. Dan kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, keputusan yang salah akan membuat kita hidup dalam penyesalan. Yang kedua, keputusan yang tepat adalah keputusan yang sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan prinsip memuliakan Allah, dan sesuai dengan tata nilai yang sehat. Mari kita berdoa. Biarlah pagi hari ini kita menyadari bahwa hidup kita merupakan himpunan dari semua keputusan-keputusan yang kita ambil dalam kehidupan kita. Rangkaian-rangkaian tersebutlah yang akan membentuk kehidupan kita, dan biarlah mulai hari ini kita mau rangkai keputusan-keputusan kita yang benar, sehingga sungguh hari-hari ke depan kita boleh mengalami janji Tuhan, kita boleh mengalami anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Yang saya katakan tadi, seandainya kita sudah memutuskan perkara yang salah, Bapak Ibu, ada anugerah Tuhan. Kita minta ampun kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, ampuni kami karena kami telah mengambil keputusan yang salah. Dan biarlah anugerah Tuhan itu menolong kita, memimpin kita untuk memperbaiki keputusan tersebut dan memperbaiki masa depan kita. Cuman Tuhan Bapak Ibu yang bisa memperbaiki itu. Hidup dalam penyesalan adalah hidup yang tak berguna. Tapi hidup dalam anugerah Tuhan adalah hidup yang masih ada harapan untuk hari esok. Biarlah pelajaran dari Hawa, Adam itu boleh menjadi pelajaran buat kita semua. Dampak dari keputusan yang salah itu dampaknya luar biasa. Sehingga manusia akan mengalami penderitaan, kesusahan, manusia akan bekerja keras. Sampai hari ini, dosa yang dibuat oleh Hawa, Adam dan Hawa, dosa itu sampai hari ini tetap menjadi bagian dalam kehidupan kita.
Cuman anugerah Tuhanlah yang menebus dosa tersebut. Cuman anugerah Tuhanlah yang mengampuni dosa tersebut. Biarlah pagi hari ini kita mau menerima anugerah Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita mau menerima kebaikan Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita mau hidup bukan dalam penyesalan, tapi kita benar-benar hidup dalam pertobatan. Kita mau benar-benar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita benar-benar mau memberikan hidup kita kepada Tuhan. Kita benar-benar mau menyelaraskan hidup kita kepada kehendak Tuhan. Kita mau benar-benar hidup kita, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, biarlah kita punya prinsip memuliakan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami juga punya tata nilai yang benar, tata nilai yang sehat, yang sesuai dengan apa yang Kau mau Tuhan Yesus. Kami tidak mau hidup sembarangan, kami tidak mau hidup sembrono Tuhan. Tapi kami mau punya tata nilai yang benar, kami mau hidupi Tuhan, buah roh dalam kehidupan kami. Sehingga sungguh kami boleh melihat perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang mulia dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang sudah memberikan putra yang tunggal satu-satunya Yesus Kristus bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, lalu pagi hari ini kami bersama-sama mau menikmati perjamuan kudus. Kami mau sehidangan dengan Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan, ini bukan tradisi, ini bukan kebiasaan. Tapi kami berdoa di mana hari ini kami juga boleh mengoreksi diri kami. Kami benar-benar Tuhan mau menjadi satu dengan Engkau Tuhan. Kami mau hidup dalam karakter-Mu, kami mau hidup dalam sifat-sifat-Mu, kami mau hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Bapa kami berdoa, biarlah kami menyelidiki hati kami. Kami berdoa Tuhan, ampuni dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak Tuhan. Kami layak Tuhan untuk menikmati perjamuan kudus. Kami berdoa, biarlah tubuh dan darah-Mu boleh masuk dalam tubuh kami. Dan kami berdoa itu boleh mendatangkan kesembuhan, boleh mendatangkan kedamaian, boleh mendatangkan kehidupan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa, memberkati setiap kami yang melayani. Tuhan, kuduskan setiap kami, memberkati juga tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Jemaat Tuhan yang sudah mendapatkan roti dan anggur perjamuan bisa bangkit berdiri. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Sebelum kita makan roti yang menjadi lambang tubuh Kristus, kita mau merenungkan sebentar kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kau merelakan tubuhmu dicambuk, dipukul, disesah. Dan kau relakan sekujur tubuhmu penuh dengan bilur-bilur Tuhan Yesus. Engkau melakukannya semata-mata karena Engkau mengasihi kami. Kami berdoa Tuhan. Biarlah kami juga pagi hari ini boleh mengambil satu keputusan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Ketika kami mau menerima tubuh-Mu Tuhan. Kami juga mau Tuhan rela menderita bersama Engkau. Kami juga mau Tuhan mati bersama Engkau Tuhan Yesus. Kami juga mau menguburkan Tuhan kedagingan kami. Dan kami mau bangkit Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Sehingga sungguh Tuhan kami bukan saja hidup, tapi kami berdoa Tuhan kami boleh mengalami kuasa kebangkitan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Biarlah pagi hari ini Tuhan kami mau tundukkan Tuhan sifat-sifat manusiawi kami Tuhan kepada kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Kami mau taklukkan itu semua Tuhan di bawah otoritas-Mu Tuhan. Sehingga kami melakukan perkara-perkara yang benar Tuhan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat tubuh-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat karya salib-Mu yang sempurna. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang sempurna Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sehingga Kau melayakkan kami, sehingga Kau membawa kami Tuhan ke tempat-tempat yang lebih baik, di mana Kau ada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pada malam waktu Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti. Dan sudah itu Yesus mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini dari peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu. Merupakan satu anugerah-Mu Tuhan, anugerah bagi kami Tuhan. Lalu kami boleh menikmati tubuh dan darah-Mu. Terima kasih buat darah-Mu, darah yang menyucikan kami, darah yang menguduskan kami. Oleh darah-Mu juga Tuhan Kau melayakkan kami masuk ruang maha kudus-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik, Kau baik, Kau baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, kami bersyukur Kau baik Tuhan. Kau baik, Kau baik, Kau baik, Kau baik. Kami bersyukur buat tubuh dan darah-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Haleluya, Yesus. Kami bersyukur Tuhan, tangan-Mu selalu terus buat kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau tidak membiarkan kami berjalan sendiri. Kami bersyukur Tuhan, anugerah-Mu telah mendatangkan kesembuhan bagi setiap kami. Haleluya, 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 haleluya. Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih buat tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami bersyukur juga Tuhan kalau Kau terus selalu menyertai kami sepanjang jalan hidup kami.
Kami percaya Tuhan Kau tidak membiarkan kami tergeletak, Kau tidak pernah membiarkan kami seorang diri Tuhan Yesus. Tapi kami berdoa Tuhan, kehadiran-Mu menguatkan kami, kehadiran-Mu Tuhan menolong kami, menopang kami untuk berjalan Tuhan sampai menuju tempat yang Kau janjikan dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah hari-hari kami Tuhan, hari-hari dipenuhi dengan berkat-Mu, hari di mana kami dipenuhi oleh anugerah-Mu Tuhan, hari di mana Tuhan kami boleh melihat mujizat-Mu nyata dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, biarlah sepanjang hidup kami Tuhan, kami mau belajar Tuhan keputusan-keputusan yang benar Tuhan. Keputusan-keputusan yang lebih baik Tuhan. Sehingga sungguh Tuhan hari depan kami adalah hari depan yang penuh dengan harapan Tuhan. Masa depan yang penuh harapan, masa depan yang cerah Tuhan, yang boleh kami lalui dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu memampukan kami, pertolongan-Mu Tuhan menolong kami Tuhan sampai kepada kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Setiap kita yang mengambil keputusan-keputusan yang benar berkata, amin. Terus berkati, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita semua diberkati oleh firman Tuhan, amin. Kita akan menyaksikan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Pengumuman minggu pertama di bulan September. Persepuluhan, persembahan dan ucapan syukur dapat ditransfer ke rekening gereja. Laporan keuangan, demikian persepuluhan. Persembahan selamat ulang tahun untuk Ibu Agnes, Ibu Lingua, Ibu Yesi, Ibu Yuliana, Ibu Michelle, Ibu Butet dalam minggu ini. Tuhan diundang untuk pemberkatan pernikahan Ronaldo dan Sicilia pada hari Rabu. Resepsi tanggal 11 dan saudara Axel dan Bella pemberkatan di hari Sabtu. Resepsi tanggal 10. Bagi jemaat yang rindu menjadi fasilitator kesan dapat menghubungi Bapak Warto. Dibuka kelas pelayanan musik, piano, gitar, drum, dan bass. Pendaftaran dapat menghubungi Saudara Henry. Dan masih dibuka kelas untuk guru sekolah minggu bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu melayani sekolah minggu dapat menghubungi Ibu Lili. Gerakan G500 untuk membantu biaya sekolah, silakan masukkan dananya di kotak yang sudah tersedia. Mari ikuti kelas HB dan DK dibuka kembali mulai bulan September. Segera mendaftarkan ke Bapak Tani. Doa bersama setiap hari Jumat pukul 6 sore di ibadah minggu onsite pagi dan sore dan rekaman dapat disaksikan di YouTube channel MBC. Demikian pengumuman bulan September di minggu pertama. Kita semua akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita bangkit berdiri. Kita menaikkan satu pujian, sungguh ku bangga Tuhan. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan. Sekali lagi kita katakan, sungguh ku bangga ya Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbanan
tanganmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan diriku dengan harapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini. Dan sekali lagi katakan, kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi Engkau ya Allah, Allah kami yang hidup. Terima kasih atas pengorbanan yang Engkau berikan bagi kami semua Tuhan. Engkau telah menyelamatkan kami Tuhan. Dan kami boleh menikmati perjamuan kudus pada pagi hari ini Tuhan. Ini semua karena anugerah yang Engkau berikan bagi kami Tuhan. Tuhan, banyak sekali pilihan yang kami miliki di dalam kehidupan dunia ini Tuhan. Tetapi kami rindu Tuhan, melalui pilihan-pilihan kami boleh memuliakan Engkau, menyenangkan Engkau Tuhan. Apapun resiko yang kami hadapi Tuhan, apapun masalah yang kami hadapi, tetapi kami memiliki pilihan hanya bersandar kepadamu ya Tuhan. Sertai kami, bimbing kami terus menerus ya Tuhan, supaya kami selalu hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami percaya Engkau Allah yang selalu menaungi kami di dalam setiap langkah-langkah hidup kami. Biarkan firman ini Tuhan bertumbuh subur di dalam setiap kami, dan kami boleh menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Perbarui kami Tuhan menjadi baru terus menerus ya Tuhan, sehingga kami layak di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami sungguh bersyukur atas semuanya ini ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Di dalam segala persoalan yang ada, di dalam setiap masalah yang ada Tuhan, kami tahu Engkau Allah yang campur tangan dan beserta atas bangsa ini ya Tuhan. Berkati para pemimpin kami, berkati di dalam kehidupan mereka, berikan hikmat di dalam setiap mereka, sehingga apapun masalah dapat terselesaikan dengan baik ya Tuhan. Kami berkati bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kami juga memberkati kota Metro Tuhan. Biarkan kasih-Mu juga melingkupi kota Metro dengan anugerah-Mu ya Tuhan. Kami sebagai orang-orang yang telah Engkau pilih Tuhan dan ditempatkan di tempat ini Tuhan, pakai kami untuk kepanjangan tangan-Mu untuk memberkati kota Metro. Dan kami percaya anugerah-Mu nyata atas kota ini ya Bapa. Terima kasih. Kami juga teringat Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami sakit Tuhan di dalam jasmani mereka. Berdoa khusus untuk Ibu Yeni, Pak Dodi Tuhan, Pak Jackson, dan rekan-rekan kami yang lainnya yang tidak kami bisa sebut Tuhan. Engkau Allah yang menyembuhkan, Engkau Allah yang memulihkan, Engkau memberikan kekuatan baru atas mereka Tuhan. Dan melalui bilur-bilur darah-Mu Tuhan, kami percaya Engkau tabib yang ajaib, dan Engkau memberikan kekuatan dan kesembuhan yang sempurna di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, jikalau saudara kami nanti ada yang menghadapi satu pemberkatan Tuhan di tempat ini Tuhan, Engkau Allah yang menaungi mereka Tuhan. Kami percaya itu adalah rancangan-Mu Tuhan. Dan Engkau Allah yang menguatkan, memberikan kemampuan atas mereka ya Tuhan, sehingga melalui proses-proses yang ada Tuhan, Engkau campur tangan ya Tuhan, sehingga mereka menjadi orang yang sangat diberkati di dalam keluarga mereka nantinya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami sungguh bersyukur, dan kami juga sangat bersyukur Tuhan atas berkat-Mu sepanjang minggu ini Tuhan.
Engkau Allah yang baik di dalam setiap kami Tuhan. Dan kami mau memberikan yang terbaik juga untuk Engkau ya Tuhan. Melalui persembahan, perpuluhan maupun ucapan syukur Tuhan. Biarkan ini semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Gereja-Mu juga dengan hikmat untuk mengolah Tuhan apa yang diberikan ya Tuhan dengan kasih dan anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih. Ini doa kami dan sebentar kami mau undur dari tempat ini. Angkatlah kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biarlah kasih sukacita, damai, sejahtera menyertai engkau di dalam segala aktivitasmu secara pribadi, keluargamu, dan usahamu dibuat berhasil dari saat ini sampai selama-lamanya. Dan engkau boleh menjadi berkat atas setiap orang yang engkau temui dan nama Tuhan dimuliakan. Yang percaya katakan